7 tahun lalu, Jenderal Tianlang memimpin pasukan Jinbei melawan Beijing. Arema semangat pada Jenderal. Jenderal Tianlang. Tahun ke-7, pasukan di Sishui mengepung Beijing 32 hari. 3 minggu. 51. Cepat cari paman. Naik sepeda biru itu. Yun Zongxi tak pernah dusta selama 7 tahun. Ayah akhirnya sadar. 3 tahun. Ayah, jangan tidur lagi. Bangunlah, lihatlah putrimu, ya. Titah Kaisar tiba. Ini genting di kapal bajak laut. Si Biping, gantikan ayah jadi Jenderal Tianlang pegang komando. Besok ke perbatasan hadapi pasukan Jin. Wei Yang, bakatmu istimewa. Sejak marsikal koma, kau makin rajin berlatih. Kemampuanmu jauh unggul. Bagaimana jika kau menyamar pria, gantikan adikmu, gantikan ayah berperang? Ibu, gilakah? Tidak, Feng. Wanita yang menyamar di militer, sekeluarga dihukum mati. Jika Wei Yang pergi, masih ada harapan. Jika tidak, keluarga Si akan melawan Titah demi keturunan. Jabatan marsikal hilang meski Jenderal Song sadar. Tak bisa hadapi leluhur. Ayah, aku akan jaga kehormatan keluarga. Ayah, tunggu aku. Jenderal Langit, Si Biping rebut tanah air. Panglima Si Chang'an digelar Markis Wuan bagi jasanya. Pasukan tak terkalahkan. Lao Chen, terima titah. Markis Wuan punya anak hebat ya. Ayah, Kenapa? Kau berani pulang? Anak durhaka. Saat saya sakit parah, kau malah mencemarkan nama keluarga Si. kakak, ibu tiri tidak bilang ya. Kakak, habiskan duit bekal baru pulang. Orang miskin kemau. Jenderal astronomi. Putra teladan keluarga Si, kerja kerasmu dihargai, Ping. Wei Yang, kenapa berlutut? Bangun. Ibu kedua, kau tak beritahu ayah. Pria di atas, wanita di bawah. Wanita di tentara. Pengkhianatan. Teman. Eksekusi keluarga. Berani bicara. Rencana licikmu. Pangeran, Wei Yang yatim ibu. Seharusnya aku yang mendidiknya, tapi aku gagal. Akan terjadi. Hukumlah aku saja. Jangan bela dia. Lihat Biping. Kebanggaan keluarga Si, sedangkan dia. Perempuan. Main-main tak jelas. Mempermalukan keluarga Si. Kang Wan, berlutut. Sate. Tarik napas. Penjaga. Bersihkan darah ini. Aku jijik. Si Wei Yang. 8 jam. Jangan bangun. Kalau tidak, aku tak akui kau anakku. Berapa hari? 3 hari lagi ulang tahunmu. Keluarga Si bunuh kau. Ayahmu akan memberimu. Ayo ceritakan, hadiah apa yang kamu mau? Harus kupikirkan baik-baik. Oh. Si Wei Yang, jasamu gemilang. Tapi akulah yang menuai. Langit milikku.
Apalah. Yang Mulia stabil, hanya terkena flu ringan. Tabib Chen akan berikan obat pasti sembuh. Yun Yui buru-buru pergi, menemui Jenderal Tianlang. Sayangnya, 3 tahun lalu muridku gantikan ayah berperang, dunia kenal Tianlang saja. Tak tahu ada orang lain di balik nama itu. Bahkan perempuan. Tabib Chen mohon diri. Jenderal Xi berjasa besar, sungguh mengagumkan. Sangat senang. Ku buat patung emas di kuil pahlawan. Patung ini berdasarkan gambaran warga perbatasan. Antarkan ke keluarga Xi dalam 3 hari, sebagai kejutan dariku. Hamba patuh. Utusan kerajaan ucap tahniah pagi. Jenderal Tianlang menghadiahkan emas sungguh kehormatan besar. Liping, mintalah apa saja, kata Liping. Yang Mulia, ini kewajibanku bagi keluarga Xi. Tak pantas minta imbalan. Jika ayah benar-benar ingin memberi saya sesuatu, suruh kakak kosongkan barat. Tak boleh, ayah. Ada peninggalan ibu di sana. Tidak boleh. Lebih baik batalkan saja. Itu pekarangan kakak. Jangan sampai dia tersinggung. Menebus dosa Marsekal. Hari ini, pindah masuk terus. Abaikan dia. Baik. Kembalikan tablet ibuku. Ini dia. Dalam film, aku Jenderal Tianlang yang agung, panglima tertinggi kelak. Sedangkan kau hanya sampah yang akan diusir ayah. Sampah! Si Biping. Kau harus mati. Siap. Hentikan! Ayah, selamatkan. Biting, cepat bangun. Kau tak apa. Liping, kau kenapa? Ayo cepat bangun. Kau anak durhaka. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aduh, kamu kenapa? Ayah menyergapku saat aku lengah. Kau harus membelaku. Liping lama di militer. Tak ada waktu. Berkorban banyak. Tetap dipukuli nanti bagaimana? Bagaimana ini? Itu dia. Siem. Baru kusadari. Langsung minta maaf ke Piting. Dia yang memulihkan peringkat ibuku. Obat diare. Kenapa kau tegas sekali? Kau pukul adikmu yang lemah sampai begini. Masih saja kau tuduh dia. Kalau dia sampai terluka, aku ikut mati. Sudah. Terima kasih. Berapa penderitaan? Ini caramu membalas budi. Sama denganku. Bekas darah. Tanpa aturan. Binatang. Pelanggaran. Akan kuajar kau. Ke bawah. Berlutut hukum keluarga. Berlutut. Berlutut.
Berani kau? Kamu! Siwei, karena kamu menolak, serahkan kamar untuk adik, akan kubantu pindah. Kemari. Pindahkan. Kakak, kumohon, jangan sentuh barang-barang ibuku. Aku mohon padamu. Kaget sekali. Kamu sudah jadi penyelamat keluarga Si. Ada dia. Keluarga Si hancur. Kuambil sayap baratmu. Nyawamu juga. Bisa saja. Aduh. Sungguh keturunan Si. Bu, aku menang. Iya, hehehe. Kelak pasti akan dilindungi ya. Kamu nggak tahu, Dik. Aduh, ini yang aku mau. Benar-benar putri terbaikku. Ingatkan saya, patuh pada ayah. Jika orang lain tahu, jadi tentara untuk ayah. Ibu marah tak mau jumpa saya. Wah, Hayu Ting. Kakak Yuping. Terima kasih. Sate. Aku peringatkan. Kalau berani ganggu Biting, keluarga Ye. Takkan ku lepaskan. Kau pergi sana. Lutut di sini dan introspeksi. Panggil Yunyi ke sini. Dan Biping Liang. Yang mulia tiba. Ini semangat apa? Jenderal Tian Lang Si Biping dirikan patung emas. Besok tengah hari, Yang Mulia dampingi selama 5 tahun. Arka Masukuyo, tradisi militer. Puncak upacara militer. Tak disangka, istana begitu menghargai keluarga kami. Patung ini dibuat menyerupai jenderal. Memamerkan keindahan puisi jenderal. Keluarga Si akan dikenang abadi bersama Jenderal Tian Lang. Ibu, semua sudah berjasa. Siapkan hidangan lezat. Hari ini Jenderal akan menjamu kalian. Kalian berdua, awasi anak durhaka itu. Suruh dia bersihkan sampahnya. Beberapa hari lagi. Masuk ke Cakrawala. Beri uang ke kakak. Muridku. Ku dengar ayahmu langsung menyakitimu begitu kau pulang. Cepatlah makan, nak. Kau yang memimpin pasukan. Kau juga cicip racun demi ayah. Semua kau lakukan. Kenapa tak kau jelaskan? Nah. Ibuku marah. Mintakan restu langit. Jika kuungkapkan, keluarga Si akan hancur. Ibu takkan memaafkanku. Senior Yusuan, saya mohon bantuan. Jika saya celaka nanti, oh cinta, dunia takkan rela. Serahkan ke ayah. Jangan, jangan. Bodoh amat. Ala barat, lengkung pendek. Guru yang tahu pasti tidak akan bagus. Ayah, hari ini momen kehormatan keluarga. Lihat ini, kenapa nampak tak rela? Kakak malu nak muncul. Baik pulang sahaja. Berani kembali. Nyala selama-lamanya. Tidak mau datang. Tapi aku mau kamu lihat sendiri. Inilah kebahagiaan si Biping. Peristiwa langka. Will Martial Dafeng tak terjamah 300 tahun. Tian Lang masuk kuil perang. Keluarga Bing Dafeng kalah dari keluarga Si. Wah, bagus juga. Keluarga Wen menugaskan kita urus upacara Jenderal Tian Lang.
Keluarga mana? Pasti untuk pangeran. Cantik sekali. Mulai sekarang, aku Jenderal Serigala Langit. Tahu? Cuma sampah yang ditolak ayah. Mulai hari ini, berani utang itu akan ku selesaikan. Jika ayah tahu kau bukan Jenderal Naga, kau tahu akibatnya. Konsekuensiku. Mustahil. Kamu perempuan. Perempuan di militer tak diterima. Wei Yang, kau bahagia untuk adikmu. Jangan pura-pura mati rasa. Kau tahu nggak? Anything demi negara dan rakyat lawan musuh rebut tanah air. Dia sosok tiada tanding, moral dan bakatnya. Kau takkan pernah menyamainya. Nanti tertawa. Ayah. Baiklah, ini saatmu menunjukkan pesonamu pada semua orang. Inilah kebanggaan keluarga Shi. Tak sabar betul dah. Oh, ku turuti niatmu. Ku bantu ayah pertahankan Shi. Tapi tidak bisa bicara. Aku dulu Jenderal Serigala Langit. Hehe. Tuan Marquis saat tiba. Buka tirai, tampilkan patung emas. Akhirnya. Sudah lama aku tunggu saat macam nih. Selamat, Jenderal Serigala Langit masuk. 6 kurang dari 15. Masa sih? Kepala buaya emas aku tidak sebesar Jenderal Shi sampai aku kehilangan akal. Ini aku. Desa Meiji. Sifatnya beda. Kok bisa kamu? Si Wei Yang, Liping merawatmu dengan tulus. Kau rusak patung emas. Balas dendam? Aku tidak. Pergi. Cepat pergi. Karena ambil pekarangan kakak. Mau balas dendam. Tapi merusak semangat kita. Bagaimana aku hidup sekarang? Merusak patung Jenderal Tianlang, menghina pahlawan. Hukum berat lapinya. Liu Yuan, ulangi ledakan pertama. Tuan Hou, tanpa jawaban, istana tak akan setuju. Nama baik warga Shi hancur dalam sekejap. Belum. Masuk. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Aku ini. Durhaka. Masih tak mau mengaku. Pikiran sempit tapi ahli. Berani ubah jarum emas jadi wajahmu yang hina. Sungguh tak termaafkan. Masukkan perempuan ini ke dalam penjara, aku tak halang. Jenderal Besi Serigala. Tak bisa kurangi hukuman. Segera. Putusan resmi. Hukuman mati atau buang. Tergantung keluarga kuat. Baik. Apen. Si Wei Yang hancurkan patung Jenderal Tianlang. Salah. Markis Wan Murka akan eksekusi si Biping di penjara bawah tanah. Paham. Sungguh bodoh. Tidak, saya harus pergi. Kak, saya tidak punya nyali. Tak punya. Malam ini, kita akan antar satu gerobak. Aku tak punya. Tuan, dia putri tertua keluarga jenderal. Kita akan menghukumnya. Ada, tak ada ketentuan hukuman. Pukul sedikit sebagai formalitas. Tidak boleh. Jangan main.
Harus serius. Percaya petir. Tunggu. Kakak bilang begitu. Perintah ayah. Dilarang pilih kasih. Bawa kunci topi kulit. Ini keluarga. Dikerjakan. Pencuri rusak patung emas di bawah Tuan Ping ke Tianlang dieksekusi. Eksekusi. Keluarga Si sungguh tegak. Tulis jangan. Berikan jawaban sekarang. Pikir. Jenderal, ini gembok pipa pemutus nyawa. Korbannya akan lumpuh dan merasakan sakit luar biasa. Yang mulia, haruskah kita sekejam ini? Marsekal Si. Aku sudah atur semuanya. Baik, terserah Jenderal Si. Si Biping, kau benar-benar mau kunciku dengan ini? Kau kejam sekali. Ini demi nyawa ayah. Hari ini. Sangat berbahaya. Nian-Nian ini, bagaimana bisa buat masalah sebesar ini? Tubuh suci Jenderal Tianlang. Mana mungkin dia berani sentuh? Jangan-jangan ini si Fei Yang. Siapa berani masuki kediaman Jenderal Yuan? Dia baik. Hari ini, aku menuntut keadilan untuk muridku, Jenderal Tianlang. Kenapa Tuan sebut si Wei Yang itu Jenderal Tianlang? Dia tak mau kuberitahu padamu. Kau tua bangka, buta mata dan buta hati. Si Biping pengkhianat guru. Maksud Tuan apa? Hari ini, nanti kau lihat. Siapa Jenderal Tianlang sejati? Kenapa simbol harimau ada padamu? Harusnya di Si Biping. Ini dia, putrimu si Wei Yang yang memberikannya. 7 tahun ini, menyamar pria, gantikan si Biping jadi Jenderal Tianlang. Tidak mungkin. Mustahil si Wei Yang gantikan ayah jadi tentara. Simbol harimau milik Jenderal Tianlang. Semua orang tahu, yang menguji obat untukmu adalah Jenderal Tianlang. Itulah tandanya. Hari ini, akan kutunjukkan. Siapa memberimu obat selama ini? Ikutlah aku. Lihatlah. Lihatlah. Siapa yang uji obat untukmu? Uji coba ketiga. Kain amfibi tambah jarum dosis ganda. Sialan! Percobaan obat ke-53, si Fei Yao. Kulit berbekas, saluran napas membusuk. Waspadalah. Tidak. Aku pasti takkan mati. Sungguh. Harus selamatkan kakak. Dasar bodoh, korbankan diri untuk ayah ceroboh. Pantaskah? Sialan! Bodoh sekali. Aku yang bodoh. Kau pilih kasih pada anakmu. Kau masukkan ke penjara dan disiksa. Kau sungguh kejam. Cepat ikut ke penjara emas. Sungguh sakit. Tapi ini takdir ayah hari ini. Aku cabut nyawamu. Tak mungkin kakak tega. Aku tak percaya. Kau rusak simbol suci, ayah murka. Ayah mau kau menderita, hidup susah mati pun susah. Iya. Tak tahu. Si Bibi, kau menyedihkan. 7 tahun lalu, kau pengkhianat Tuan Dewa. Pengecut, takut mati. Bonsel,
Kau curi kekuatanku. Berani hadap aku. Gonggongan kalian sungguh konyol. Anak tak berbudi. Kini kau pun akhirnya jadi batu loncatanku. Akan kuhancurkan kamu. Senum. Bulan. Panas. Santai. Perlahan-lahan, sekarang Scapula Besuo. Hanya mulut keras. Siapa? Lihat dulu. Kau sanggup tahan sampai bila lagi? Wei Yang, ayah salah. Warga Linjiang, mana mungkin tak kenal ini ayahmu. Ayah dikhianati. Ayah salah, tunggu. Ayah akan selamatkan kamu. Berdua, jatuh. Kau menghina sok jagoan. Kau penyebabku terusir dari Fengjing. Tak pantas kau jadi Jenderal Tianlang, cuma perempuan. Perempuan hanya untuk ranjang pria. Dasar pengecut tidak mati di perang. Berani-beraninya melawanku. Makasih munafik. Nak balas dendam. Kau cuma nampak lebih hina. Kau menang perang, terus dasar tak pantas jadi marsekal. Akhirnya semua jadi milikku. Betul. Dia cuma sama macam ibunya yang bodoh itu saja. Mati juga akhirnya. Di tangan kami. Apa kau bilang? Ibuku, aku. Kalian yang membunuh kami. Satu, dua, tiga. Aku beritahu. Jelaskan bagaimana ibuku dibunuh. Ibumu itu. Orang mengira dia sakit. Kau membuatnya mati karena emosi. Sebenarnya, aku yang meracuninya. Ibu, aku janji tak akan membuatmu marah lagi. Bangunlah. Ya. Aku jadikan kau. Bibi pergi hari ini, Abal. Aku bersumpah, aku pasti tidak akan maju. Sedikit terluka. Jangan khawatir. Tak perlu berjanji. Jangan nangis. Tak ada yang boleh sakiti aku. Kau bohong. Bohong. Kata ayah, Xiaomi takkan maafkan kau. Dia takkan maafkan kau. Ini salahmu sendiri. Yes. Ini balasanmu. Kau belum mati. Kenapa aku? Aku bawa pisau. Maka, kau persis seperti ibumu. Mati seperti anjing. Selamat tinggal. Sedikit. Tak boleh. Terima kasih. Kotor-kotor. Tuan Markus, Anda datang. Wei Yang! Tuan Li, cepat lihat. Berwujud. Siapa yang berani? Ketika kami datang, kakak sudah seperti ini. Pembunuh ibuku. Sebenarnya. Jangan. Aku mau. Jantung anak ini hancur. Segera obati. Dia takkan mampu bertahan lebih dari sesaat lagi. Akan kubawa ke kediaman Tuan Yin. Tolong selamatkan putriku. Ku bilang tidak. Selamatkan dia. Aku pulang dulu.
Ayah, aku putramu. Aku Jenderal Tianlang. Enggak atau tidak? Nanti ku bicarakan. Berdoalah Wei yang selamat. Bodoh. Keluar semua dari sini. Suruh dia pulang. Waduh. Ayah mulai curiga. Gimana ini? Panik aja. Ye Beyao si brengsek itu. Pasti mati. Jangan takut, ayah di sini. Apa sih yang ku mau, Tuan Yu? Anak ini Wei Yang. Meridiannya rusak berat. Dia sudah koma. Jika dipaksakan bertarung, nyawanya tak tertolong. Ini semua gara-garaku. Aku segera pulang ambil ramuan penyembuhan. Anak ini Wei Yang terlalu menderita karena ayahmu. Jangan sakiti dia lagi. Wen Qing, ku harap kau baik-baik saja, Dokter Gu. Dokter Gu. Bersumpah, tak akan kubiarkan kau celaka lagi. Matikan. Tidak ada bekas rusak. Teksturnya halus, tidak seperti hasil tempaan ulat. Menarik. Kaisar terkejut. Jenderal Tianlang saat nikahku. Ternyata perempuan. Liu Yan, Ya. Hamba hadir. periksa baik-baik. Mengapa patung emas Jenderal Tianlang bahannya seperti kepiting? Baik. Ya. Sampai kapan Dior akan mengurung kita? Tanya kalian. Kalian diam-diam seperti aku. Menyakiti semua. Aku bukan kakakmu, tak peduli. Aku hampir meninggal. Kau tahu itu? Jenderal Fu. Tak mungkin aku sakiti kakak sendiri. Anak durhaka. Masih teriak. Andai aku tak datang cepat, mungkin kau akan penggal kepala Wiyang. Yang mulia, saat aku dan Biping tiba, pinggangku sudah hancur akibat penyiksaan. Apa maksud kata-katamu? Kedua, Yang mulia, kedua narapidana dari penjara Tianlau inilah yang menyiksa Wei Yang hingga seperti itu. Kritikanya buat mereka mundur. Jangan sampai. kamu berdua catat baik-baik. Mulai hari ini, Valian, Algojo penyiksa si Wei Yang. Jika tidak, Kami mengerti, mohon ampuni keluarga kami. Mereka, tanpa perintahku, berani bertindak. Jangan kira dengan dua terhukum bisa lolos begitu saja. Aku bertanggung jawab. Bajingan itu nodai patung Jenderal Tianlang. Aku akan bunuh dia. Jenderal Xuanlang pahlawan suci. Sampah ini tak pantas menyentuh. Pembunuh! Pembunuh! Hanya bisa teriak ini. Valian. Semua harus mati. Nomor 19. Bunuh saja. Kuingatkan lagi. Kenapa kalian datang? Mau membungkam saksi. Yuan Shan, apakah yang kamu katakan itu? Dia anak yang berbakti. Tak mungkin dia melakukannya. Nungta. Lawakan? Hehe. Sudah cukup. Ini masalah. Kau benar Jenderal Tianlang. Tentu, ayah. Dekritnya mencantumkan namaku. Sekadar tertulis, kau langsung klaim. Botol Sprite. Tak mengaku.
Apa kesalahanku? Ayah, tanya kau. 3 tahun uji obat Yun Zongxi. Seluruh fencing tahu ini. Huntinya. Fata, ini apa? Lihat sendiri. Lihat saja. Relawan uji obat. Kamu. Atau si Wiyang. Telepon. Ayah, aku. Tidak apa. Saya difitnah. Pasti itu ulah Yun Zongxi dan si Yao Yao. Mereka berdua pelakunya. Ini dari Yun Zongxi. Dia sendiri yang serahkan. Masih mau tuduh Wei-yang? Semua orang tahu Biping rela merawat pangeran jadi asisten Yun Zongxi 3 tahun. Tapi tak ada yang tahu setelah 3 tahun Yun Zongxi masih memaksa Biping uji obat. Luka pangeran hampir pulih. Yuping tidak bersedia. Teruskan saja. Yun Zongxi serakah tak kenal batas. Dia memalsukan dokumen ini agar Biping tetap menjadi budak pembuat obatnya seperti dulu. Jangan tertipu. Ya, ayah. Yun Zongxi memalsu catatan. Hanya ingin terus menyakiti anak. Ingin anak terus mencoba narkoba. 3 tahun ini tubuh sudah hancur. Jika dipaksakan lagi. Takkan hidup 3 bulan, pangeran. Pikirkan. Meratap atau masih ingin? Dia arogan. Tak mungkin demi si Wiyang menghadap pangeran. Si Feiyang dan Yun Zongxi bersekutu untuk menjebak anak. Mohon pabrik kue listrik. Yun Zongxi tak pernah membela siapapun. Mencurigakan meski Yun Zongxi bermasalah. Si Biping, gelar Jenderal Tianlang mau diragukan. Masih meragukan. Sekarang aku bawa saksi. Jika dia bisa buktikan kau Jenderal Tianlang, kalian bebas. Masuklah. Cepat pergi. Hormat Panglima Si. Jenderal Zhang Hua adalah ayah Jenderal Tianlang, pasti mengenalnya. Panglima bertanya, Zhang Hua. Siapa dia? Iya, dia. Itu Jenderal Tianlang kita, si Biping. Kau yakin? Itu Jenderal Tianlang yang kau lihat di medan perang. Aku kenal baik wajahnya. Bukan hanya pasukanku, semua tahu kesejahteraan kami. Jenderal Si setelah ke kuil leluhur. Temui pasukan di perbatasan. Marsekal Si izin pamit jika tak ada urusan lain. Aduh, Biping. Ayah salah orang. Ayah. Maafkan ayah. Si Jia sakit 3 tahun karena Anda. Kau tega menyakitinya. Iya. Pipi berjuang mati-matian jadi pengawal Marsekal. Karena si bajingan itu, dia tak terpercaya. Dia tak ada apa-apanya dibanding Diping. Baby, tenang saja. Benih aslinya. Habisi binatang itu. Akan kupanggil rapat di kuil leluhur Si. Jika menolak berlutut minta maaf, akan ku usir dari Si. Halo, Zhang Hua, aku tak kenal dia. Kenapa dia membelaku? Dia cuma ingin jadi muridku. Menghadap paman. Menghadap kakak. Berterima kasihlah pada ibumu. Bukan karena surat rahasia dari ibumu, takkan ku selamatkan rumahmu. Terima kasih, Paman. Nanti saat jadi jenderal akan kubalas budi. Bagus. Saat kau jadi panglima, Semua pejabat Dafeng akan kami kuasai.
Sihwa. Si Weyang si Jalang berhasil selamat. Apa rencanamu? Kalau penyebab kematian istri utama itu terungkap, kita semua binasa. Dia masih koma. Kalau begitu, akan kubuat dia tidak pernah sadar lagi. Mau dia hidup? Si Weya, lihat apa yang bisa kau lawan. Yang mulia, patung emas rakyat perbatasan sudah ditemukan. Benar adanya. Jenderal Tianlang ternyata wanita. Perempuan jadi tentara, hukuman keluarga mati. Baginda, dipuji, harusnya dihukum. Bukum. Lupa 7 tahun lalu. Para pejabat kolot itu yang memaksa kita mengungsi ke selatan. Kebangkitan. Cara kematiannya. Kekaisaran Dafeng diselamatkan perempuan pengganti ayah di militer. Dia yang pertahankan dari San Haiguan sampai Sishui. Masih pantas dihukum. Ampuni hamba yang telah berkata lancang. Tak apa. Bangunlah. Namun kini, Marsekal Si Weyang dihukum gantung. Hampir mati. Tidur 3 tahun bikin linglung. Si Weyang, bakat besar. Harus jaga suaranya. Ikut kaisar temui Xie dengan menyamar. Mari kita pergi lihat. Jenderal Tianlang Dafeng. Baik. Meter. Hah? Wah, rupanya kau punya istri. Tapi, tak peduli meski baik, pantas mati. Mau makan apa? Nah, tunggu. Habisi Siwan dong. Kau turut mati. Dasar biadab. Si Weyang kakakmu sendiri, kenapa kau mau bunuh dia? Siapa tuh? Berkujud. Yang mulia Kromasi, hamba akan beritahu Markis Wuan. Inspeksi rahasia. Sesuai inspeksi rahasia, beta harus segera temui Si Wei. Hamba patuh Anda. Pelan sikit, bawa kami ke rumah barat laut cepat. Sabar, aku selesaikan ini. Lalu kau menyusul. Dasar monster. Si Weyang adalah kakakmu. Kenapa kau tega membunuhnya? Terima kasih, Tanda Bit. Gelar Panglima milikku. Dia masih hidup. Itu kesalahan terbesar. Jabatan Panglima. Tuan. Kau cari mati. Diam kau sekarang. Si Weyang, nyawa busukmu takkan tertolong. Si Weyang hampir sampai. Tunggu kau mati. Kuburan ibumu kugali, biar menemanimu. Berhenti. Yang mulia datang ke Si. Kenapa tidak beritahu? Hamba bisa sambut yang mulia. Tidak pantas. Laporkan. Khawatir pelayanan tak memadai. Ampun tuanku. Duduk di kursi utama. Tidak perlu. Hamba cari Si Weyang. Di mana dia sekarang? Kabupaten memerintah. Yang mulia datang menegur kerusakan patung suci. Warga Si bersalah. Gagal jaga patung suci, mohon dihukum. Siap atau tidak? Aku putuskan setelah temui Si Weyang. Sembah yang mulia. Keluarga Si ramai malam ini. Kanselir datang untuk apa? Paduka. Tiba-tiba datang. Melanggar adat datang larut malam. Segera pulanglah, Paduka. Perdana Menteri lancang mengatur hamba. Saat libur saja masih ingin memaksaku kembali. Mau apa kau? Hamba gentar.
Hamba hanya setia pada negara. Hamba akan melapor ke Ibu Suri. Musang tua ini bersikeras halangi si Wei bertemu kaisar. Ibu Suri di balik permaisuri Rom, percayalah pada ini. Harus cari cara lain. Kalau begitu, datang lain kali. Warga Si harus menjawab kepada kaisar. Sembah kaisar. Kaisar sudah tahu masalah Markis Wei Yang. Jika Biping sampai terbawa, bagaimana nasib keluarga Si? Urusan penting. Kaisar datang. Sang kaisar pasti murka. Si Wei Yang harus dihukum. Tanpa hasil, ini akan berakhir buruk. Anak durhaka ini, kemarahan kaisar akan membawa bencana. Pantas mati. Saat dia bangun, gelar rapat leluhur. Sial. Masih kepikiran. Masih memikirkannya. Bunuh aku Jenderal Serigala Langit. Jenderal Serigala Langit tak layak bohong terus. Jangan malah percaya. Ku bilang tadi di penjara. Kau takkan lolos. Kenapa kau bunuh dia? Kok masih ada buah lokuatku padamu? Bukankah sudah hancur? Jiwa anak ini rusak parah. Tak akan bertahan lama. Jam 12. Dia akan mati. Cepat. Tolong. Diam sekarang. Si Bei, jangan bunuh aku. Ayah akan membunuhmu. Kau curi jabatan jenderalku. Aku rela. Tapi kau tegak bunuh ibuku. Kuserahkan warisanmu. Ayah dan Perdana Menteri dukung aku. Aku beri segalanya. Kita berdua. Tak ada damai lagi. Hari ini ku tebas nyawamu. Kenapa kau memfoto? Berarti Si menantu ini mau apa sebenarnya? Kamu kenapa? Ada apa-apa, Kek? Tanganmu kenapa? Aku mau apa? Rong Zihua dan Si Biping. Mereka merebut jabatanku dan membunuh ibuku. Beban. Aku akan bawa setimpal. Orang dewasa. Di depanku gagal membunuh. Mereka yang membunuh ibuku. Onong kosong. Kau tak tahu ibumu mati bagaimana? Terima kasih. Kau masih percaya akan kata-kata mereka? Mereka bunuh ibuku. Mereka mau merakuniku, tahu? Obat yang jatuh, ragunya masih ada. Aku bersaksi soal ini, ayah. Aku datang menjenguk kakak, tapi setelah sadar, dia suruh aku minum obat untuk Tuan Yun. Aku tolak, langsung ingin membunuhku. Ayah harus membuatku. Perjanjian Yiping dan Tuan Yun berakhir. Dasar kau. Tahukah kau sengsara Yiping saat uji obat? Betapa menderitanya. Dengan gelar Jenderal Serigala Langit, kau tega mengorbankan adik sendiri dengan fitnah. Dulu. Seharusnya ibumu tak melahirkanmu. Tak ada. Dia yang menjebakku. Siapa? Adikmu korbankan banyak demi Xie. Masih tegak kau memfitnahnya? Si Wei masih tak mengaku salah. Besok kuadakan pertemuan leluhur. Jika kau di hadapan leluhur, tetap tak akui salah. Aku putus denganmu. Hubungan kita. Apa katamu? Kau duluan. Masih mau dekat? Pulang saja. Biping, si Chen Wen tak untukmu lagi. Kau tak sadar. Lagi sibuk.
Kau udah nampak rekaman tuh, tapi masih tuduh anak sendiri, masih cakap macam tuh. Usir dia. Tua-tua dah pikun. Aku iri padamu. Anak, sayang, kau tegak untuk mereka. Putuskan hubungan ayah anak kita. Tulis sopan. Hentikan pikiran yang tidak pantasmu. Jika tidak, terima kasih. Tak kubiarkan. Kita tak bisa bersama. Pergilah, si Chang'an. Kau tua tak waras. Buta mata, buta hati. Aku akan racuni kalian. Aku akan racuni kalian. Buka pintu. Kau menolakku. Astaga. Ibu anak berbisa itu akan membunuh Wei Yang. Ku bantu pemasak. Tuan Bun. Saudara, pejabat memanggilmu. Pesan tersirat. Apakah Anda sedang ada masalah? Himan Zeng. Hamba tua. Yang mulia, maksud dari perkataan ini adalah... Pertanyaan resmi. Si Wei Yang. Jenderal Tianlang. Dia pergi. Jika rahasia Wei yang terbongkar, nyawanya benar-benar takkan selamat. Sepertinya. Paduka. Dengarkan, aku takkan menghukum si Wei Yang. Jangan sembunyi dariku. 7 tahun lalu, pejabat bersih keluarga Rong dorong pindah selatan. Hanya Jenderal Tianlang bawa pasukan utara. Dari Denzhou ke Bingzhou. Hingga bebaskan Da Feng dari 300 tahun penindasan Beijing. Posisi berubah. Walau Jenderal Tianlang perempuan, aku harapan dinasti Song. Kaisar takkan bodoh. Yang mulia bijaksana. Saya mohon cepat selamatkan anak malang Wei Yang ini. Besok, kuil leluhur dibuka untuk anak. Bisa terjadi musibah. Abu, sialan. Inti masalah. Pengungsi pengecut. Dulu marah-marah, kini berani bunuh jenderalku. Bawa gergaji hantu besok, ikut aku ke kuil leluhur si. Baik. Wahai leluhur, cucu durhaka si Chang'an. Laporan selesai. Serahkan pada leluhur. Si Wei Yang, kau masih punya hati nurani. Sudah kupahami. Ayah harus tegas. Yu Her pun begitu. Si Wei Yang. Ya, katakan. Siapa mereka? Hie, leluhur keluarga Si. Leluhur berpesan. Perempuan larang jadi tentara. Hukum Da Feng pun begitu. Kau abaikan kewajiban. Hina adik. Rusak semua. Bantu orang luar. Bahkan angkat pedang. Pada adik membuat pemerintah marah. Keluarga si resah. Sekarang, di hadapan leluhur, si Guiyang, akui kesalahan. Apa kesalahanku? Sudah kukatakan berulang. Aku Jenderal Tianlang. Apa yang aku cakap? Percaya padaku? Wei Yang, mengaku salahlah. Jika Kaisar menghukum, kau pengkhianat keluarga Xie. Jangan munafik. Kau tak pantas memanggilku Wei Yang. Bukankah kau yang memaksaku gantikan si Biping di militer setelah ku berjasa? Malah khianati. Kau rampas jabatanku. Dan baru kini kusadari kaulah pembunuh ibuku. Selama aku masih bernapas, ku tuntut. Ku sanggup. Dendam dibayar darah. Diam. Di hadapan leluhur. Masih berani dusta. Tak pernah dusta. Kaya dan tampan. Si Wei yang rampas jasa, memfitnahku, kini hendak menjerat ibuku. Mohon ayah, berikan kami penjelasan. Lakukan. Masih berniat jahat, ancam ibu kedua.
Suberi, kamu ada dua pilihan. Pertama, surat penyesalan. Umumkan kau ingin Mencuri prestasi adikmu. Kedua, surat putus hubungan. Usai 3 tepukan di ruang leluhur. Sudah tidak lagi. Keturunan Si. Jika tanda tangan surat putus hubungan ini, selepas mati dia hanya roh merana tanpa nama. Memang pantas berani sebut diri jadi prajurit gantikan ayah. Seperti Jenderal Tianlang mampukah melawan dunia? Malam yang panjang. Di hadapan leluhur. Jawab. 7 hari. 27. Di altar leluhur, Si Weyang durhaka bersumpah demi kehormatan dan ibuku. Kakak tidak mau percaya apa yang aku cakap. Sejak ini, keluarga Si tanpa ikatan. Siapa kau? Paduka, kuil leluhur Si sudah dibuka. Jangan tunggu, segera berangkat lindungi si Weiyao. Dasar anak durhaka. Lebih baik putus hubungan daripada mengaku salah. Tak berperi kemanusiaan. Mau bunuh adiknya tanpa rasa bersalah. Dia tak punya hati nurani. Orang tuanya salah. Tinggalkan Si. Kau bukan siapa. Kau tahu tak? Tentu aku tahu. Tapi tiada pilihan. Biping 7 tahun perang. Badannya remuk. Masih dengki. Lihatlah keadaanmu sendiri. Tak istimewa. Tak pantas mendampingi Jenderal Tianlang. Kaulah yang pilih SMS. Percaya saja. Sebagai ayah. Level 3. Duan Xinwen bilang, jadi kepala 3, hubungan putus. Si Weiyang, kau diusir dari Si. Ku pertemukan kau dengan ibumu. Come on. Putus. Tak sudi tempat busukmu. Tak setia, tak bakti. Mari pergi. Weiyang hina Si. Level 2, ikatan putus hari ini. Nasib ditentukan tepuk, kera lepas. Rendah. Jaga dirimu. Panglima, Lepaskan. pergi sejauh mungkin. Tak boleh pergi.
Perdana Menteri, apa maksud ini? Si Wei Yang, penipu reputasi, menghina istana. Jika dia pergi, bagaimana kita jawab pada istana? Soal kerajaan akan kutanggung sendiri. Terima kasih keluarga. Perdana Menteri, biar saja. Satu botol, seperti keluarga Rong. Kini nama hancur, diejek orang banyak. Walaupun kusuruh pergi, Ibu Suri ganti tak setuju. Apa yang kau inginkan? Si Fei Yang, hari ini di hadapan leluhur Xie, percaya diri. Sepertinya hari ini aku tak punya jalan. Hari ini upacara leluhur Si. Tuan Menteri terlalu ikut campur. Marsekal Si, aku sepenuhnya memikirkanmu. Reputasi Jenderal Biping dirusak pejabat. Pasti tidak akan diam saja. Si Wei Yang mengaku, cuma wanita biasa berani jadi Jenderal Tianlang. Melanggar norma, pengkhianatan, hukuman mati pun masih ringan. Bisa jadi seluruh keluarga Si akan punah total. Tuanku, memang tidak bisa dikatakan kakak salah. Jika seluruh keluarga Si akan ikut kena imbas juga. Korbankan satu. Atau habisi seluruh keluarga. Kakak, andai kau memilihku, pasti indah. Tapi selalu salah duga. Ayah, Fata. Jahat. Iya, anakku tersayang. Rindu ayah enggak? Tiap hari. Nanti kalau besar, Wei Yang mau seperti ayah. Jadi jenderal perkasa. Tenang saja, tidak akan mengganggu. Aman kok, ayah. Ayah jaga kamu terus. Rindu sekali padamu. Telah korbankan terlalu banyak, kau sudah cukup menderita. Mampukah kau relakan korban untuk Wei Yang? Rela mati begitu? Marshal Si, bertindaklah. Bisakah? Satu. List Si tak pernah berubah. Si Wei Yang, jenderal bijak penghancur keluarga Si. Ding dong diri. Inilah dunia. Mengaku semakin banyak dibicarakan. Jika pisau ini, semua budimu telah kubalas. Akan kubalas. Berdoa ke langit. Panjang umur. Damai selalu. Boleh tidak? Aku larang kau mati. Siapa berani? 19,9 yuan. Tak kubiarkan kau mati. Siapa bunuh kau? Mari obati lenganmu. Obat pencahar. Akhirnya bertemu. Boleh bangkit? Terima kasih, Paduka. Tubuhmu penuh luka. Hamba sakit. Nodai wibawa. Pengkhianatan berat. Mohon dihukum. Kau tulang punggung hamba, pergi. Bukan mimpi. Paduka datang. Buktikan kemampuanmu. Lapor Paduka. Si Wei samar identitas hamba, rusak patung emas Paduka. Pantas dihukum mati. Mohon pertimbangkan kesetiaan hamba. Maafkan pelaku dari keluarga Si. Terima kasih pada Si Wei Yang. Bunuh diri. Si Wei Yang melanggar adat istana. Pengakuan penyamarannya itu tindakan makar. Menghina sang kaisar. Semuanya karma atas perbuatannya. Berwujud. Yang mulia, ini apa hal? Berani kau paksa menteri setia kami. Pengkhianat bunuh diri. Ini dosa apa? Yang mulia, tak bersalah.
Apa salahnya? Bunuh Jenderal Tianlang kami bukan hukuman mati. Paduka, silakan. Si Weyang Jenderal Tianlang, tapi Bukan Jenderal Tianlang kita, si Biping. Lalu Chang Hua, Paduka, Jenderal Tianlang setia. Mungkinkah seorang wanita? Paduka mungkin dikelabui. Wanita pun bisa memikul tugas pria. Ingat hierarki gender. Tradisi leluhur yang abadi. Apalagi, Jenderal Tianlang ada di sini. Mau demoralisasi prajurit? Paduka, Si Weyang, aku tahu. Tenang, keluarga si aman. syukur Paduka. Sudah dibahas. Menghina wibawaku. Kini semua jelas, ambil kembali kehormatanmu. Tiga kebenaran. Syukur Paduka. Si Liping, sampai kapan pura-pura jadi Jenderal Tianlang? Namaku di dokumen palsu, suamiku di Provinsi Wood. Kau anggap diri pelindungku. Kutanya hidup ini. Kau rusak atau awan itu aku? Kok kau yang merusak? Yang tercipta Jenderal Tianlang. Patung emas Si Weyang tak rusak. Bawah tanah. Menjijikan. Yes. Bagaimana ini? Dibuat warga berbatasan untuk jenderal. Lukisan Si Weyang. Sungguh Paduka. Jangan percayai mereka. Mereka semua bahkan tertipu oleh semangka. Hei si Big Piao, masih berbohong? Yang mulia benar. Semua sudah tahu. Jenderal Tianlang percobaan obat 3 tahun, mana mungkin tak kenal. Jenderal Tianlang sama dengan si Biping. Si Biping, masih bohong jadi Jenderal Tianlang. Ampun, Baginda. Jangan percaya. Fitnah Shi Feyang Yunzong Si hanya menzalimi Jenderal Tianlang. Di Rongcheng, kau sibuk dengan penyakitmu. Apa katamu? Jenderal Si Biping, kebanggaan perbatasan. Ahli bela diri terhebat dinasti Song 300 tahun. Jika Baginda termakan tipu Jenderal Tianlang difitnah, tidakkah ini mempermalukan seluruh rakyat? Semua berjuang. Sekolah tengah. Sang Qiao Zui masih memutarbalikkan fakta. Lupa kalian yang dorong migrasi selatan. Hancurkan Dafeng, rusak generasi. Kaisar Suci mati marah. Sekarang dunia ini. Siapa yang bertanggung jawab? Yang mulia, tegasan suami. Bisa tidak, sudah disebut. Jika pengkhianat ini tidak jujur, hukum saja dia. Terima kasih, mulia. Ayah, tolong ayahku. Pangeran tolong! Pangeran tolong! Yiming kondisinya lemah. Tak pantas disiksa begini. Itu aku. Berani berbuat jahat di sini. Ibu sudah datang. Jika hamba tak datang, Nandaro Juge berani siksa untuk fitnah kejayaan negara. Si Biping rampas surga. Bukti jelas mana suara hatinya. Paduka salah, hampir celakakan kita. Maksud kesalahan besar. Si Biping sudah merebut hak orang lain. Cantik seperti Dewi, tidak ada yang salah. Baru 5 tahun memerintah. Pengalaman masih kurang, wajar tertipu. Tapi saya harus membersihkan pemerintahan. Tangkap kedua penjahat ini. Wawancara. Tak bisa bedakan benar salah. Kita tuntut. Ibu Ratu. Aku tak pikun kalian menipu kaisar. Pantas mati. Keluar. Zhang Wenhua. Jenderal, jangan marah. Aku tak kenal dia. Si Bingping satu-satunya Jenderal Serigala.
Sang Hua, kupelajarimu berbohong begini. Salam ini ada masalah. Tapi Jenderal Zhang Hua, untung Jenderal Tianlang ungkap kebenaran, Kaisar nyaris tertipu. Hukum berat untuk pulihkan nama baik Jenderal Tianlang. Si Weiyang dan Yun Zongzi pengacau negara. Si dihukum pancung 3 hari lagi. Ibu Suri, cabut hukuman ini. Marsikal Si tolong bantu aku. Sebagai pejabat senior, Ibu Suri mungkin mau mendengar. Marsikal Si. Pangeran ke-9, pulang saja. Nong, mustahil. Apui, katakan sesuatu. Lao Chen juga bingung. Kamu. Ya, Yang Mulia. Lao Chen benar-benar bingung. Terima kasih untuk kakak. Yo, anakku yang baik. Adopsi tak peduli gender. Ada tiap hari. Weiyang, saat besar nanti jadilah panglima perkasa seperti ayah. Tak jadi pun tak apa. Ayah jagakanmu selamanya. Sama saja aku ini. Asal kau mau mengakui kesalahan. Semua ini, ayah bisa bantu, tapi kamu. Kenapa bandel sekali? Ayah yang salah. Untung nenek buyut datang, si Weiyang nyaris hancurkan kota. Nak dipinglah. Jangan khawatir. Selama nenek buyut ada, Si tak akan bisa macam-macam. Siapapun tak boleh ganggu keluarga Rong. Santai. Iya, Biping, santai. Fokus jadi Jenderal Serigala Besi. Obat perut ini bikin repot. Kau cuma batu loncatan keluarga Rong, tunggu 3 hari. Aku akan urus kau. Kau makin tak peduli keluarga politik, sudah selidiki alasan Zhang Hua serang Weiyang. Belum ketemu. Tapi si Fei Xiang dah tak buka klinik lagi. Dah sasah dah tu. Lebih baik berhenti. Jangan karena si Fei Yang. Tak sepadan bagi Ratu Ibu Timur. Mengalah sekali, dimanfaatkan terus mengalah. Nanti mereka malah semakin lancang. Ini kekuasaanku. Buatkan kandang baru. Bendahara, jaga mulut. Hati-hati. Si Weiyang itu loyal. Takkan kubiarkan anaknya disalahkan. Karena mereka selamatkan tuannya, aku perintahkan pasukan gerbang 4 air. Buatkan laporan resmi. Senior Hyun, aku memberatkanmu. Sampai Li Bai tewas percuma. Ngomong begitu terlalu kaku. Bukankah kita sahabat baik? Itu memang sebuah kontrak. Dulu selamatkan 1, bunuh 1, reputasi buruk ini hukumanku. Kau nak uji obat untukku 3 tahun. Minum ratusan racun demi ayahmu menderita. Pernah, kukira kau akan menyerah. Nyawa bisa hilang, tapi kau yang lemah. Berhasil bertahan berkali-kali berkat tekadmu yang kuat. 4 tahun aku mencari cara menyembuhkanmu. Tapi tak pernah kutemukan. Sekarang, terlambat. Senior Yun, aku tak mampu membalas budi luhurmu. Tak perlu maaf. Kau sudah bebas dari Si. Mari berjanji. Di hidup selanjutnya, jadilah anakku Margayun tu jaga. Aku jaga kamu, tak seperti ayahmu yang bodoh menyiksa kamu. Astaga. Jelas-jelas ini Jenderal Si, mana mungkin wanita? Tapi kata istana, dia wanita bernama Si Weiyang. Bertahun-tahun. Kami tak sadar. Atau pura-pura tak tahu.
Kami diperintah wanita 7 tahun. Masalahnya bukan jenis kelamin Jenderal Si, tapi apakah kita harus menyelamatkannya sekarang? Kau bicara mudah, kami anggap dia saudara. Sekarang apa? Dasar Jianghua brengsek. Berani khianat Jenderal Si, aku gerak. Tenang, pikirkan baik-baik. Jenderal Si pimpin kami lawan Beijing 7 tahun penuh. Dari San Haiguan ke Sishui, selalu dia di depan. Setiap kami terjebak bahaya, selalu dia. Siapa tak dapat kebaikan Jenderal Si? Kalau tak membalas budi Jenderal Si, apa bisa kami dengan Haiwan? Saya tetap tak peduli. Dia pemimpin kami, saudara kami. Aku harus selamatkan kakaknya. Zhang Song, Yan Hao evakuasi Jenderal Han Jin. Zhou Tai terus jaga markas. Awasi logistik, evakuasi. Sangnya belum sampai lagi, Tuan Wang. Eksekusi sekarang. Paman waspada. Eksekusi segera. Eksekusi dini. Tak ada masalah. Banyak yang berhasil. Siaguan punya apa? Mau eksekusi siapa duluan? Asapnya. Ini bawahan. Segera akan bawa dia. Tenang. Tulis ini. Udah menyesal minta keluarga dong. Kamu di live chat. Gak apa-apa, lama tak ketemu. Suaramu habis nangis. Biarawati Wuyuan, ini saudara dari Komite Kabupaten Surga. Wah. Terima kasih. Hutan Purba. Mereka bertiga ku besarkan sejak kecil. Kalian kini jenderal. Ikut-ikutan istri bertingkah konyol. Ya. Bersama. Anshu. Blues on ini. Tanggung jawab negara. Seorang. Untukmu pasti sempurna. Penelitian. Bicara aneh. Sejak kecil tak pernah sentuh orang kan? Ini sungguh. Telanjang kaki. Nah, Jianghua terlambat. Masih mau bicara. Si Wei yang helm Jiang ini. Marsekal mau percaya. Inilah serius kami yang sejati. Bicaralah. Kami siap. Terima kasih. Kesatuan. Dia yang kami butuhkan. Aku yang mengurusnya sejak awal. Masa tak kenal? Kalau cari aku, pasti ada masalah. Yuan Xiao, kau harus percaya. Kata persiapan cuaca tertulis. Akhirnya ditanya. Jawablah dengan benar. Kita tak satu. Berdirilah. Ikutlah denganku. Perampokan dan eksekusi. Benarkah kita menerobos eksekusi? Takut, jangan ikut. Kami anak Marsekal berhutang pada Jenderal Wei Yang. Sekalipun harus bertaruh nyawa, aku akan lindungi Siang Qiang. Semua lancar. Semua setelah jatuh, ayah datang selamatkanmu. Mulai sekarang, tak akan kubiarkan kau tersakiti. Maaflah. Paman, si Wei Yang kakakku. Izinkan bicara terakhir dengannya. Silakan. Si Wei Yang, kau akan jadi orang tanpa nama. Aku akan mengambil alih posisimu, bahkan lebih. Memang. Kau pasti sangat terluka sekarang. Hanya dengan tipu muslihat, bisa menipu dunia selamanya. Keluarga Rong menguasai segalanya. Kau hanya wanita tak berdaya yang takkan pernah menang. Sekarang, hanya bisa menyusul ibumu. Si Biping, akan ku kejar sampai mati. Pemain selesai. Kalau begitu. Eksekusi. Laksanakan. Aku tak tahu. Terima kasih, Tengah Keakmaban. Ajari kami berdandang. Hentikan. Tidak bisa. Cepat sadar.
Ayo pergi. Wei Yang, salahku seharusnya aku percaya padamu. 10 kali. Bagaimanapun, takkan kubiarkan kau tertipu. Jenderal, kami datang. Kau menipu kami dengan kejam. Kalian datang. Makasih Kak Ping. Berani rusak eksekusi, mau seluruh keluarga dibantai. Ayah dan kakak palsukan dokumen. Inilah dosa yang layak dihukum mati, tapi demi kakakmu. Jangan sampai keluarga Si ikut terseret. Si Biting! Satu kata lagi, aku akan kupas kulitmu. Tahukah kau? Si Wei Yang, gantikan ayah berperang, selamatkan Da Feng yang runtuh. Demi ayah, rela uji obat, rasakan semua pahit. Dialah, Jenderal Serigala asli. Hancur. Semua hancur. Si Wei Yang pengkhianat. Permaisuri pun berani melawan Ratu Ibu demi Cai Jing. Berlutut tenang. Ayah akan melindungimu kali ini. Kau tak akan terluka. Akhirnya, kau percaya aku. Si Fei Yang, produk sutu, penjahat pemfitnah. Terlalu berat. Jika putriku difitnah, gelar bangsawan pun tak kuhiraukan. Bela Si Wei Yang, putriku. Bersihkan namanya. Keluarga mertua tak protes saat Si Wei dihukum mati. Beraninya serbu hukuman mati. Markis merasa lebih berkuasa dari raja. Tuduh Markis Wuan makar. Mohon Paduka cabut gelarnya. Ayah Panglima hanya terhasut kakaknya. Mohon ampun demi leluhur Si. Markis, kenapa gegabah? Pipi berkorban banyak untuk Si. Semoga kali ini, Panglima jangan kecewakan kami. Tenang, hamba akan mohon keringanan untuk Tuan dari Ibu Suri. Nathan. Panglima Su, Tuan tak pernah pukul hamba ini. Menyamar jadi Tianlang. Rencana bunuh kakak Bao, tak sadar dosa. Aku Panglima Tianlang. Aku tidak berbohong. Si Biping, sampai sekarang masih tak mau mengaku. Anak durhaka. Jenderal Zhang Hua. Semua sedia menjadi saksi bagi Biping. Mengapa masih ragu? Hah? Bukan. Dia wakil jenderalku. Dia sudah membuktikan bagi saya. Zhang Hua. Mohon Paduka, panggil lagi Zhang Hua. Menurut Markis Wuan, Zhang Hua hadap. Fuan, Zhang Hua. Hormat Kaisar. Hormat Ibu Suri. Jenderal Zhang Hua, aku Tianlang. Sila jadi saksi untukku. Sahua, kutanya, tak pernah kusakiti. Mengapa kau bilang kesalahan dengan si Beiping? Derhaka terus. Jangan pijak Beijing. Tidak akan ada tempat untukmu lagi. Jenderal Zhang, jujur saja, keselamatanmu dan keluarga saya jamin. Keluarga Cihua sudah saya pegang. Mana lebih penting, kontrak atau keluarga? Makasih, baby, untuk Jenderal. Zhang Hua, kau anak pahlawan. Sejak di militer, kau saudaraku. Saat dikepung di Beijing, saya penyebabnya. Debin selamatkanmu. Saya terluka parah. Begini balasanmu. Maaf, Jenderal Si, tak bisa ku bilang. Jenderal, tak berbohong. Sejak kecil ku jadikanmu anak baik. Tak kusangka kau berubah begini. Marsekal Zhang Hua mohon maaf atas bimbinganmu. Yang mulia, hamba tua. Ada saksi, mohon dipanggil. Oh ya, bawa mereka. Suan, hei! Hormat pada Yang Mulia, Ibu Suri. Gunung Qingping. Zhang Hua, kau kejam sekali. Masih mau bunuh Jenderal Si? Kalian pergi. Kenapa kami datang? Tanpa kami, kau sudah bunuh Jenderal Si. Omong kosong. Pengkhianat. Kau bantu Rong serang Si Xiaojiu. Kau bukan pahlawan kami. Jangan bilang kau saudaraku. Kau lupa perjuangan kita. Dulu kau berjanji untuk rakyat. Sekarang kau jadi apa? Maaf, aku menyesal sekali. Coba kalian bertiga. Berani kau di sini? Tantang surga. Kami tak berani. Hanya tak ingin saudara kami salah jalan. Wakil Jenderal Jinbei, Gubernur Bingzhou, Zhang Sok.
Wakil Jenderal Jinbei, Komandan dan Zhou Liu Hai. Wakil Jenderal Jinbei, Gubernur Huaizhou, Yan Hao. Membangun negara, hormat Ibu Suri. Kalian bertiga, sampai di Fengji. Kau panggil mereka. Kami bisa bersaksi. Jenderal Xi pemimpin Jingzhou, Jenderal Xi Lang. Semua hancur. Hukum Zhang Hua, bebaskan Jenderal Xi Weiyang. Ini salahku. Semuanya. Kamu. Omong kosongmu ini menghina yang mulia. Dibunuh di tempat tenang dan bebas. Dewa Kota. Sialan. Katakan maaf, maaf. Kumohon padamu. Ketemu milikku. Rem. Kalau sudah kebenaran terungkap, mohon pihak berwenang. Bolehkan nama si Weiyang? Tidak, pernyataan Zhang Hua palsu. Maka orang hilang Panglima Xi belum tentu benar. Mustahil Jenderal Tian. Pilihan Jenderal Xi Piping. Keluarga Rong tak bisa pindah ke Xie Biping. Ibu Suri telah putuskan, boleh hamba tanya, Dafeng ini milik Zhao? Atau ini saja? Kaisar bicara seenaknya. Bagaimana muka saya? Benar. Keluarga Rong setia pada Dafeng. Ucapan ini bikin hati dingin. Bagaimana Ibu Suri mau percaya? Tarik kembali. Kalian sebut almarhum Kaisar. Ingatkah kalian ucapannya? Feng boleh jadi raja. Tapi, jika ada pahlawan yang makmurkan dan selamatkan rakyat, dialah yang berhak memimpin. Kalian. Sudah lupa? Keyakinan almarhum. Jangan ambil serius. Tapi kalian percaya. Dulu bukan kalian kaum intelektual. Hampir relakan setengah kerajaan, mundur ke selatan, Xi Weiyang dan pasukan Jin Utalah yang merebut kembali tanah kita. Saat dibutuhkan, dia dianggap pahlawan. Tak butuh lagi, malah salahkan adat laki-laki. Paman ya? Meski Xi Weiyang hanya wanita, namun saat lawan kavaleri Jin, tak pernah mundur, bahkan rebut kembali wilayah kita. Kenapa tak angkat dia? Ku berikan gelar Wan Hou. Ajukan. Kembalikan pangkat Jenderal Serigala Besi. Valiant. Xi Pingkan. Beraninya. Memang adat lama mengutamakan lelaki. Bila Baginda merujuk wasiat almarhum, hamba usulkan. Menguji siapa Jenderal Langit. Baru tentukan pangkat. Perdana Menteri, silakan. Jenderal Langit Yao Shen menang duel panah lawan Tuo Bakang. Pedangnya legendaris. Seluruh negeri tahu. Tak cocok. Mohon keduanya adu tembak berkuda di lapangan pakai penghalang. Kelihatan siapa Jenderal Serigala Langit. Tapi aku penasaran. Kamu berani? Hanya tidak tahu. Yang ini. Beranikah kau? Perdana Menteri keterlaluan. Jenderal Xi terkena gembok pipa. Meridian rusak, belum pulih. Tegak membuatnya beradu tembak. Si Wenyao diakui sebagai Jenderal Tianlang. Masak takut hanya ujian tembak kecil. Kalau tidak berani, lepas jirah di medan hukum. Memaksa Ibu Suri. Apu akan menuntut balas pada kalian. Dosa besar kalian. Lapor Ibu Suri. Xi Weiyang adalah Jenderal Serigala Langit. Tapi lukanya parah. Belum sembuh. Jika Ratu Ibu paksa anak hamba hadapi risiko untuk membersihkan namanya, Jenderal ini. Vina, tenanglah. Ini harus hamba hadapi. Ratu Ibu, terima tantangan. Baik. Baik. Kita bertemu di luar istana. Cabut gelar jenderal. Xi Weiyang, hari ini kau mencari celaka. Meski si Ziang luka parah, aku tetap kalah. Kali ini, aku ragu. Santai. Kakak punya rencana.
Pasti menang lawan si Wei Yang. Jurus pamungkas. Ibumu memang kenal aku. Paitin, coba lihat ini apa? Ini panah bohong, kan? Jangan sampai ketahuan. Nanti kena hukum. Nah, beracun mematikan si Wei yang tamat. Sekalipun gagal, yang di belakang kuat-kuat. Si Wei Yang harus mati. Nanti, Ratu Ibu yang memutuskan. Si Wei yang berani saing jadi jenderal. Duel panahan. Rebutan posisi Jenderal Tianlang, setiap peserta dapat 10 panah. Kena duluan. Falah. 6. Untuk posisi jenderal ini, jadi ini. Semoga jaya di laga. Baik. Semoga Yang Mulia Ibu Suri terima taruhan. Tak mau kalah. Berbeda. Benar-benar harus bertarung sekarang. Duel kali ini, ayah tak sama macam dulu. Aku harus menang. Aku rebut posisi jenderal. Balaskan ibuku. Abumu. Rong Zihua dan anaknya yang bersalah. Mereka yang bilang, aku bersumpah. Mereka bayar dengan darah. Bisakah kau? Biarkan dia hidup bagaimanapun. Dia anak suamiku. Kakak, kau tahu ibuku dibunuh mereka. Masih mau kau bela dia? Wei Yang, serahkan pada ayah. Ayah pasti berikan keadilan. Kalau kalian sudah siap, ayo mulai. Mulai! Aku akan bunuh si Wei Yang si bajingan. Ini lalu kaku. Rodanya cacat. Si Fei Yang, nasib sudah meninggalkanmu. Dasar! Kalian curang! Kenapa ada anak panah? Hentikan! Aku... Nak, jangan buat ibu takut. Baiklah. Si Wei Yang menang, maka jabatan jenderal milik si Wei Yang. Terima kasih Yang Mulia atas keadilan bagi Wei Yang. Aku bertanya, katanya pakai target standar. Mengapa panah si Biping curang? Kepala. Kita jelas-jelas hanya sedang meminjam. Sebagai Jenderal Si karena hinaan. Berani sekali kalian. Jenderal, bangun pembunuh! Lindungi Jenderal Si. Kakak empat mana? Jangan! Jangan! Kau baik-baik saja. Panggil tabib. Panggil tabib. Menghadap Baginda. Sembuhkan Jenderal Si. Gagal kau dipecat. Gagal, kau dipecat. Ya, Baginda. Tewas gigit lidah. Dia dari keluarga Rong? Keluarga Rong sudah putus asa, ya. Gagal bunuh Jenderal Si. Masih belum menyerah. Masih kirim pembunuh. Kurang ajar. Tangkap Perdana Menteri. Mai, apa kalian semua tuli? Baginda suruh tangkap Perdana Menteri, tak dengar? Baginda, pengawal ini ada yang tak beres. Memang ingin memberontak ya? Si Biping, gila. Memberontak? Ini hukuman mati. Memberontak peduli apa? Di sini hanya ada keluarga Rong. Masukkan istana ke Pung Kota. Keluarga Rong sudah merencanakan ini. Ini semua sandiwara. Mungkin cuma mengulur waktu. Apa gunanya tahu sekarang? Penjaganya anak sulung Rong. Sang kepala pelayan. Penulis. Kau tak bisa kabur. Berani memberontak?
Gak takut dibersihkan sampai habis. Di sini, lalat pun tak bisa kabur. Perintahnya tak akan sampai walau dia tewas. Kita juga bisa bilang, dia tewas mendadak. Ayah, menyerahlah. Setelah kubunuh kakak, serahkan rumah Panglima. Aku biarkan kau hidup. Permaisuri Dowager, keluarga jauh tak pernah salah padamu. Kau mau merebut kekuasaan? Haha, keluarga Rong kami, 4 generasi bangsawan, jatuh bangun. Itu semua gara-gara keluarga jauh. Aku mau tanya, kenapa aku di istana bertahun-tahun? 40 tahun berjuang, baru sudah di posisi ini. Tak kusangka. Kau hancurkan semua demi wanita biasa. Mengkhianati keluarga Rong. Takkan kuizinkan. Jauh bisa kuasai Song, Rong pun bisa. Rong setara bangsawan kerajaan. Kini kami tunjukkan kewibawaan. Kurasa, tidak semudah itu kan? Aku selidiki serangan di Sishui Guan Beijing 7 tahun lalu. Saat itu kalian sedang angkut. Tebak saja, lalu tak ada buktinya. Kalian pengkhianat, membunuh jutaan orang. Sekarang, Mbak, terlambat. Pengirim peta dulu, yang bawa ke Beijing dulu orangku sendiri. Rencanaku setelah pindah selatan, gunakan pegunungan Tenggara. Keluarga Long ambil alih Zhao Feng. Gantikan dia. Tak kuduga. Karena kau pengkhianat. Kau hancurkan segalanya. Jebakan maut pun tak bisa bunuh kau. Beijing jadi kacau. Paman, jangan marah. Tidak masalah terlambat, kekuasaan akan jatuh ke tangan Rong. 9. Dekret ini saja. Kau tulis sendiri. Atau ku tulis saja. Wei Yang, maju. Fata, kakak pernah bersumpah selama keluarga Si ada. Kita harus jaga tahta keluarga mahkota besar. Masuk ke markas pasukan utara. Jangan beri sejengkal tanah Dafeng. Tak nampak keberapa ramai jumlah kalian. Ada berapa kita? Segini. Boleh selamatkan dia selama ini. Bisa lindungi kami? Tidak bisa. Kami lindungi. Berapa harganya? Berapa rakyat Song yang mati? Kalian takkan mati dengan tenang. Hahaha. Sekarang, tangan keluarga Rong. Perlawanan kalian percuma. Dia mirip ibunya yang bodoh. Mau mati saja masih berpura-pura baik. Abau. Kalian yang membunuhnya, ya? Oh ye, selama jadi suami istri, biar kau mati mengerti. Itulah abal kamu. Itulah. Kubunuh dengan racun. Dia pikir obat ibuku menyelamatkannya, malah bersyukur. Rambut hampir botak pun tak sadar. Pantas dia mati. Feng Xihua. Sial, kau pikir kau lebih baik. Koma bertahun-tahun bukan cuma karena luka lama. Apa maksud kau? Maksudnya apa? Sekarang saya tunjukkan maksudnya. Hahaha. Farena, kau juga ku minum racun. Hanya si Wei Yang si bodoh yang cari Yun Songsi untuk selamatkanmu. Malah bikin dirinya sakit. Kalian. Sabar, ayah. Zhao Jiu tewas. Berikutnya, giliranmu. Mungkin kalian tinggal sedikit. Perdana Menteri, bahan musuh mengepung. Apa? Laksanakan. Mau terima kasih ke guru pedang Si? Ragukan sebutannya. Baru datang berhenti. Paduka, kenapa diubah? Paduka usah minta maaf pada warga Si. Benar. Sila kami laksanakan. Wali kota Rong yang memimpin. Pasti ada konspirasi di pasukan pengawal. Saat itu, Kaisar kelabakan. Terima kasih Jenderal penyelamatku. Panglima mengigau. Kongsi Zhenjia. Jiao Hunggu juga. Wang Mingshuai harus pertahankan tanah air.
Lao Chen, sembunyikan aku. Serendik. Panglima perintah, cari tugas lain. Pakai tanda hari kuasai ibu kota. Cepat sekali. Dasar kau. Jangan sangka kursi kebijakan. Dieo. Kakak 9 curiga pada saya. Kita masih memegang kendali. Sandra Kaisar masih bisa lolos. Setuju. Nyawa Kaisar masih aman. Tak ada hal remeh. Si Wei Yang akan mati sekalipun untuk jaga pos ini. Liu Yan bawa pedang naga. Siap terobos dengan Shi. Ikut aku serbu maju. Kini kau cuma tahanan. Kalian bersekongkol. Dusta! Tak bisa bunuhku. Bunuh hamba, kerajaanmu akan runtuh. Negeri hancur pun hamba sudah alami. Ingatkan aku masih takut untuk memulakan semula. Demi hamba, kasihanilah keluarga Rong. Biarkan ada penerus. Permaisuri ampuni keluarga Zhao. Apa katamu? Sejak aku kecil, Paduka selalu membasmi keturunan almarhum ayah. Jika tidak, mengapa almarhum baru mendapatkanku dari Dayang di usia 40, mengangkatku keluar? Sejak bila kau tahu semua ini? Dari selalu tunggu. Karena itu aku pura-pura patuh. Agar kau tidak membunuhku saat aku lemah. Umumkan titahku. Keluarga Rong memberontak, gelar Ibu Suri dicabut, Rong dicopot, jabat Perdana Menteri, penjara istana, eksekusi 3 suku. Paduka, ampunilah hamba. Zhao Jiu mati mengenaskan. Paduka, ampunilah hamba. Jenderal Si sekarang. Tinggal berapa? Ya, semua salah Ernie Yang. Tolong ampunkan kami. Kamu kan api. Pembunuhan ibuku. Pasti takkan ada... Aku salah. Tak pantas merebut posisi jenderal. Ampunilah aku. Nah, masih mau kau maafkan mereka sekarang? Terima kasih, Ayah Shi Biting. Tapi kau tak pernah lalai. Tapi kenapa kau racuni ayahmu? Ayah, aku salah. Ayah, ini pamanku. Pamanku yang memengaruhiku. Dia janji angkat aku jadi jenderal jika kau tewas. Aku tertipu, kumohon biarkan aku hidup. Dulu, saat Wei Yang mau bunuhmu untuk Abao, masih kuberi kesempatan. Sekarang aku tahu, kau mau bunuh kami. Ayah, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. Liang Shen, jangan kejam. Yang Mulia, mohon Yang Mulia tahan mereka di penjara kerajaan biar hamba yang penggal kepala mereka. Demi arwah ibunda. Dikabulkan. Terima kasih Yang Mulia. Si Wei Yang, Anda akan jadi panglima tertinggi pasukan. Anda selamatkan nyawa hamba. Sungguh. Sementara ini, sulit pikirkan hadiah untuk Anda. Lebih baik. Ada yang usul. Paduka. Aku tak tahu hadiah apa yang pantas diminta. Mengenang masa ini, aku selalu sembunyikan jati diriku. Sakit sekalipun tak berani ungkapkan bahwa aku perempuan. Bertahun-tahun, sungguh sangat menyiksa. Kadang, aku bertanya, kapan patriarki ini berakhir? Bilakah ini akan berakhir? Tidak ingin lagi ada wanita yang menderita seperti aku. Begitu katamu. Aku paham. Sampaikan titahku. Mulai sekarang, semua orang ikut ujian atau militer. Semua hak sama. Jika berusaha, akan bisa meraih cita-citanya. Terima kasih, Paduka. Nantinya, masih andalkan. Terima kasih, Jenderal, bukan? Wah itu, terima kasih, Marsekal. Terima kasih, Wei Yang. Tulang punggungku. Takkan gagal. Ku beri perintah lagi. Jenderal Tianlang, dinamai ulang. Jenderal Wei Yang. Perintah resmi. Hamba tua catat.